Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ayu Anugrah dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas reguler A2. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Timun Mas adalah seorang gadis cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya yang bernama Mbok Srini. Suatu ketika, sesosok raksasa jahat ingin menyantap Timun Mas. Berkat keberaniannya, ia bersama ibunya berhasil melumpuhkan raksasa jahat itu. Kenapa raksasa itu hendak memaksa Timun Mas? Lalu bagaimana Timun Mas dan ibunya mengalahkan raksasa itu? Kisahnya menarik. Ini dapat Anda ikuti dalam cerita Timun Mas berikut ini. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban itu bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruh pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar saat terbangun di pagi hari. Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun perempuan paruh baya itu berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikira berisi seorang bayi, tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Srini mematikannya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan sesusah payah karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cup, jangan menangis anakku, hibur Mbok Srini.
Perempuan paruh baya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaannya bahagia. Itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu saat kelak nanti. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangi yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam Bosini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan mendatangkan menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayangnya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Satu sore Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Bosirni tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena dia tidak ingin anak sematawayangnya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan aku, anakku. Selama ini ibu merahasiakan suatu kepadamu," kata Bosirni dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibu bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Bosini pun menceritakan semua rahasia tersebut, hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Sirni kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Sirni belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Sirni. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan bawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu," bujuk Mbok Sirni, mengulur-ulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Sirni menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Sirni kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Mbok Sirni. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu." Timun tidak mau menjadi santapannya imbuh Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Sirni ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dengan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari
Ingin meminta bantuan kepada Tuhan, kata Mbok Sirni. Apa yang bisa kubantu, Mbok Sirni? Tanya pertapa itu. Mbok Sirni pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Sirni, pertapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, seru pertapa itu. Seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama pertapa itu kembali membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Sirni. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas pertapa itu. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Mbok Sirni pulang membawa keempat bungkusannya tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Sirni menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuan kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Sirni mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Sirni. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa. Mbok Sirni tidak getar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar. Dari dalam gubuk, tak berapa lama Timun Mas pun keluar, lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Mbok Sirni membisiki Timun Mas. Baik Bu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadi kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama Timun Mas menebarkan biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun dalam sekejap. Batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya. Dengan mudah Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu pun terjebur ke dalam dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sirni pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Sirni dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikian dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas memberikan pelajaran orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain, seperti raksasa itu, pada akhirnya akan celaka. Selain itu,
Cerita di atas juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh Mbok Sirni dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.